في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا رب لنا دع إلى الله فالمستمسكون بحبل الغير منفاسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadiisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan diberkatakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-25. Berarti ini adalah penutupan pengajian subuh Ramadan kita yang alhamdulillah sejak tanggal 1 terus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Kita hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita selain mendatangkan keberkahan juga menjadi ladang ilmu buat kita yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan itu, karena sebentar lagi kita akan memasuki hari raya, maka ada beberapa catatan-catatan berupa panduan-panduan kita berhari raya sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang saya kutip dari berbagai kitab, berbagai buku. Mudah-mudahan menjadi penerang buat kita, bisa menjadi pegangan agar tidak salah dalam mengartikan, memaknai hari raya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap agama pasti punya hari raya, karena hari tersebut adalah hari berkumpulnya kita dengan keluarga, dengan sahabat, dengan kerabat. Untuk kita yang beragama Islam ada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri tepatnya jatuh pada tanggal 1 Syawal,
Cuma yang menjadi permasalahan sekarang kapan tanggal 1 Syawalnya. Kalau kita lihat tanggalan 1 Syawal 1445 Hijriah, itu tanggal merahnya tanggal 10. Tapi itu nggak bisa jadi patokan, karena kalau di tanggalan mereka cara ngitungnya mundur 11 hari dari tahun yang lalu. Kalau tahun sekarang 10-11 di tanggalan, tahun berikutnya, tahun depan itu berarti 31 Maret atau 31 Maret 1 April. Mundur 11 hari. Tapi itu tidak bisa jadi patokan. Dan ada pula sebagian ormas yang sudah menentukan hari raya Idul Fitrinya dengan cara menghitung. Setelah dihitung, ketemulah kesimpulan bahwa hari raya Idul Fitri jatuh tanggal 10. Tapi ini juga belum bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena yang menentukan, yang berhak menentukan awal Ramadan dan juga awal Syawal adalah pemerintah, bukan personal, bukan organisasi kemasyarakatan. Sebesar apapun organisasinya, tapi yang berhak menentukan adalah pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Organisasi kemasyarakatan sifatnya memberikan masukan, memberikan data. Kalau di negeri kita Indonesia biasanya ada yang namanya sidang isbat, sidang penetapan. Kapan mulai puasa, kapan mulai berakhirnya Ramadan. Dalam sidang isbat itu diundang berbagai perwakilan dari organisasi kemasyarakatan yang tersebar di Indonesia. Bukan hanya NU, bukan hanya Muhammadiyah, tapi juga diundang Irsyad, Al-Irsyad, Wahdatul Islamiyah dan lain sebagainya untuk memusyawarahkan ini berdasarkan fakta dan data yang ada. Kaidahnya sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat bulan dan berbukalah kalian atau akhirilah puasa kalian dengan melihat bulan. Oleh karena itu di Indonesia setelah dilakukan perhitungan secara astronomi, ketemu angka-angka tertentu, lalu dibuktikan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Jika hilal yang dimaksud sesuai dengan hitungan yang ada tampak melalui pengerombokan yang dilakukan oleh beberapa tim ahli, bisa dipastikan terjadilah Ramadan ataupun Syawal. Dan yang melakukan hilal itu bukan satu tempat. Kalau tidak salah di Indonesia itu minimal 50 tempat dari Sabang sampai Merauke. Yang memantau satu titik itu lebih 10 orang. Dan diangkat juga saksi-saksi sesuai dengan keperuntukannya. Jadi insya Allah akan sulit sekali yang dinamakan rekayasa. Oh bisa aja sebetulnya udah 1 Ramadan cuma diundur. Gak bisa kayak gitu. Karena memang yang melakukan ru'yatul hilal itu banyak orang. Bagi kita masyarakat, orang awam, kita nggak ngerti cara menghisab. Kita juga nggak paham bagaimana ru'yatul hilal. Maka yang paling selamat buat kita adalah bersandar kepada rujukan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kalau seandainya Kementerian Agama nanti
pada tanggal 9 Maret mereka melakukan sidang isbat, diputuskan sesuai dengan fakta dan data yang ada bahwa 1 Syawal 1445 Hijriah jatuhnya tanggal 10, maka jadilah kita berlebaran. Tapi kalau nggak dikatakan seperti itu, fakta dan datanya tidak ditemukan, bisa boleh jadi lebaran kita tanggal 11. Ini yang lebih aman. Jadi bagaimana pemerintah ngumumin aja, nggak usah bingung, nggak usah terombang-ambing. Wah Pak Ustaz, pemerintah kita kan kayak gini, nggak ada urusan. Karena kalau kita bersandar kepada pemerintah, semua tanggung jawab berada di mereka, bukan di kita. Jadi bagi kita masyarakat, tinggal nunggu nanti keputusan sidang isbat pemerintah tanggal 9. Jika dikatakan itu sudah masuk 1 Syawal, maka esoknya 10 April kita berhari raya berlebaran. Nah, ketika masuk hari raya, pastikan kewajiban utama kita sudah terbayarkan dan terlunaskan dengan baik, yaitu zakat fitrahnya untuk diri kita dan orang-orang yang berada di tanggungan kita. Misalnya istri kita, anak kita, atau memang ada orang yang tinggal sama kita, ada anak angkat misalnya tinggal sama kita, kehidupannya kita yang tanggung, walaupun itu bukan anak kita secara biologis, tapi karena kehidupannya kita tanggung, maka zakatnya kita yang bayarin. Misalnya orang tua kita atau kakek nenek kita tinggal sama kita, atau memang kehidupannya kita yang tanggung, kita yang biayai, maka orang tua kita, kakek nenek kita yang kita tanggung kehidupannya itu, zakat fitrahnya menjadi kewajiban kita. Termasuk yang punya cucu, kalau memang cucunya itu tinggal sama kita, semuanya kita tanggung kehidupannya, kita juga yang bayarkan zakat fitrahnya. Kalau itu semua sudah selesai, maka bersiaplah kita menyambut hari raya. Diawali dengan malam tanggal 1 Syawal yang kita sebut dengan malam takbiran. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam malam takbiran ini? Perbanyak zikir, perbanyak takbir, perbanyak doa. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau hitungan bulannya sudah genap, 1 Syawal sudah jelas datangnya, maka bertakbirlah kalian atas apa dari anugerah yang Allah berikan, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, sunnahnya takbir, bukan beduk. Mohon maaf, kadang di berbagai tempat pukul beduknya nyaring, takbirnya kagak. Beduk itu syiar. Sekali lagi, beduk itu syiar, bukan sunnah. Itu merupakan bagian dari adat dan tradisi. Bahkan termasuk petasan itu adalah bagian dari tradisi. Yang namanya tradisi boleh ada, boleh enggak. Tapi yang namanya syariat harus ada. Maka silahkan. Ya alhamdulillah masjid kita ada beduknya itu. Pukul apa-apa ya. Tapi jangan beduknya ngalahin takbirnya. Karena anjurannya itu bertakbir. Aman, Pak Ustaz yang takbir anak-anak mulu. Kenapa yang takbir anak-anak mulu? Yang orang tua kagak nongol. Orang tuanya sibuk di rumah, nonton TV. Anak-anaknya di masjid. Ya mengeluarkan namanya anak-anak takbir setakbir-takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kan begitu mereka takbir. Anak-anak namanya wekbar. Kalau orang tua kan paham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalau seandainya bukan gak bagus anak-anak meremehkan masjid, bagus. Saya termasuk yang senang kalau masjid ramai anak-anak dan juga remaja. Tapi kalau didampingi dengan orang tuanya, jauh lebih bagus. Bahkan kalau cerita orang-orang tua kita dulu malam takbiran, ngumpulnya di masjid, di musola. Kalau dulu keliling tahlilan itu biasa di rumah ke rumah yang lain, biasa di rumah ke rumah yang lain, dipimpin oleh guru-guru kita. Bahkan saya dapat cerita kalau kakek saya dulu, almarhum Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun, itu kalau tahlilan malam takbiran baru keluar jam 2. Itu bawa berkat isinya ketupat, bukan lagi teng-teng, dipikul. Ya benar ya, yang tukang mikulnya itu almarhum Bang Zain, Bapak Muhammad Zain. Dia cerita saya tuh. Dulu sih kalau ngikutin engkong ente tahlilan kuat gak kuat kita, kenapa? Berkati ketupat apa pikul-pikulan. Tapi kalau sekarang kenapa apa? Karena ini adalah bagian tradisi. Tapi kalau dari rumah-rumah udah gak tahlilan, datang ke masjid, kumpul di masjid, tahlilan bareng gak di sini. Jangan sampai budaya ini tergerus dengan teknologi. Hobi banget, kuat banget nonton TV di rumahnya, sementara terngiang-ngiang suara takbir dari masjid musola sekitar kita, malah lebih anteng di rumah. Seharusnya kita lebih anteng di masjid. Ini syiar agama kita. Ayo dah, yang tua nyontohin, yang muda ngikutin. Sepanjang malam itu mau takbir dah. Sampai api panas gak apa-apa dah. Selain takbir, apa lagi yang diajarkan oleh baginda Rasul? Khamsul layali la turaddu fihim dan doa. Ada 5 malam yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 2 hari raya Id, malam 2 hari raya Id, malam takbiran Idul Fitri dan malam takbiran Idul Adha. Banyak doa bermunajat kepada Allah, minta apa yang kita mau, bermunajat apa yang kita inginkan. La turaddu, kata baginda Rasul, gak boleh ditolak apa yang kita minta. Nah, kebiasaan di masjid kita terusin. Yang berapa tahun terakhir agak berkurang, mohon maaf nih. Saya pengen usulin bagaimana besok pengurus nyebar nampan buat kita arwahan bareng-bareng di sini. Yang mau satu nampan isinya ketupat 4 biji silahkan. Biar rame. Ada berapa rumah yang mau bawa ketupat ke sini. Kalau enggak di koordinir, akhirnya udah niat nih bawa ketupat dari rumah. Pengen sih bawa ketupat, tapi ada nggak yang lain yang bawa? Kagak ada kalau yang lain jangan bawa. Koordinir. Iya, salah jasmani. Koordinir, catat. KMC, boleh. Gak apa-apa, mudah-mudahan donatur. Pak Bos. Data yang ada, pengasaran mau berapa ketupat, Kang Ujang berapa ketupat, oh PRT itu pulang kampung lah PRT. Yang tak pulang kampung saya, ayo, saya mau. Data dari sekarang, ada berapa ketupat, umumin. Tahlilan bareng-bareng di masjid kita. Kemarin bulan-bulan orang Betawi dulu bulan-bulan
rata hampir tiap rumah tahlilan. Sekarang kagak, bunyinya apa? Orang tua ngadu undang-undang. Nggak gitu sih sebetulnya. Kita ingat sama orang tua kita yang udah meninggal, kakek nenek kita. Kumpul bareng-bareng di sini. Mau bawa kedua ketupat ya, sama saya satu mangkok. 3 kayak berapa kayak kumpulin catat. Saya pesan bareng, ayo catat dulu. Orang kita banyak kok, insya Allah banyak. Yang mau bawa besar, bawa ada besar. Mau bawa duren, bawa duren. Biar siar nih malam kegembiraan kita. Kumpul bareng-bareng, tahlilan bareng-bareng di sini. Berapa lama tahlilan? Ada tahlilan makan cepat bareng-bareng, beres. Beres gak? Beres gak? Cocok gak? Besok gue datang ke rumah. Catat aja sekali. Apa perlu didata sekarang? Baju wangi juga setengah panci mau ya? Oh Ustaz, saya gak kuat dah kalau begadang. Karena besoknya kan banyak tamu di rumah. Gak apa-apa. Yang penting nongol dulu ke masjid. Jam 11 ngantuk pulang. Biarin di sini yang kuat-kuatan. Tuh tiap tim ziarah kuat-kuat banget begadangnya. Ya sampai pagi dia pada. Terserah penting mah. Yang orang-orang tua gak kuat gak apa-apa pulang. Yang penting hadir dulu di masjid. Selepas itu besoknya kita masuk sholat id. Kapan waktu sholat id? Waktu sholat id itu kalau dihitung masuk waktunya mulai masuk waktu sholat duha sampai tergelincir matahari. Waktu sholat duha itu hitung yang paling gampang 10 menit setelah subuh atau 2 jam setelah azan subuh. Kalau subuh sekarang 4:30, maka masuk waktunya 6:30. Jadi besok kalau bisa sebelum 6:30 jangan mulai dulu. Khotibnya siapa? Aduh nih, besok khotibnya Ustaz Haji Asmari. Saya minta jawab sebelum 6:30 jangan mulai dulu. Jaga-jaga supaya waktunya itu pas masuk. Sampai kapan? Boleh dikerjakan sampai sebelum tergelincirnya matahari. Jadi kalau mau sholat jam 10 nggak apa-apa. Begadang takbiran 1 jam 3 pagi, tidur bablas, bangun jam 10. Bangun dia sholat id, nggak apa-apa sendiri. Nggak usah pakai khutbah, jangan. Orang kata apa ntar itu? Sholat itu tetap sama 2 rakaat dengan masing-masing itu 7 dan 5 takbir. Sholat id, apa hukumnya sholat id? Mayoritas ulama menghukumkan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Walaupun ada sebagian kecil ulama mewajibkan. Di antaranya itu Syekh Ibnu Taimiyah itu mewajibkan sholat id. Kenapa? Karena kalau dilihat dari hadis Nabi sampai begitu memaksakan agar hadir sholat id, perempuan-perempuan yang lagi di pinggir tadi suruh datang. Maka berlandaskan hadis itu mereka menghukumkan wajib. Tapi mayoritas ulama hukumnya sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Dan usahakan ketika sholat itu sampai pol, sampai selesai khutbah. Walaupun boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bubar boleh. Karena ada hadis Nabi, hadisnya musalsal bil'ain. Kita dapatkan dari guru-guru kita, di antara Kiai Salman, Kiai Abdul Halim Ad-Dari, dari Syekh Muhammad Yasin Ibn Muhammad Isa Al-Badani,
terus sanadnya menyambung kepada Rasulullah. Selepas salat Id, Rasulullah diri berkata kepada para sahabatnya, laqad asabtumul khaira faman yuridu ayyan sarif falyansarif wa man kana yuridu ayyukim falyukim. Kalian sudah mendapatkan kebaikan selepas salat ini. Kalau ada yang mau pulang dah. Kalau ada yang mau datang di sini dengan khutbah, dengerin. Ini hadisnya musalsal. Kira-kira kalau di masjid kita diumumin kayak gitu, banyak yang dengerin atau banyak yang pulang? Nah, dulu. Makanya saya nggak mau nyampe itu hadis, nggak mau. Walaupun saya dapat ijazahnya dari guru-guru saya nggak mau nyampe. Kenapa? Orang jelas banget, kompak pulang. Yang khutbah kasihan, udah nyiapin konsep, udah lagi asmari nyiapin konsep dari sebutan yang lalu, udah buat. Kecoa aja ikut ngaji, masa lu kagak? Dan kantongin bang, anggap aja korma. Jadi dengerin khutbah sampai selesai. Khutbah berapa lama sih? Paling 15 menit. Apalagi di masjid kita lebih 15 menit dimasakin petasan loh. 15 menit aja khutbah, jangan lama-lama, usah belajar sorry. Jangan lama-lama. Kalau pembukaan langsung penutupan selesai. Cocok nggak begitu? Amplopnya sampai. Jangan lama-lama. Khutbah itu jangan lama-lama. Mau khutbah Jumat mau khutbah Id, khutbah gerhana, jangan lama-lama. Khutbah istisqa, jangan lama-lama. Cukup 15 menit. Ini ajarannya seperti itu. Dan itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Udah, jangan lama-lama, udah. Orang udah pada ini, udah pada gak betah, udah terasa kurusku. Lama-lama. Apa yang dikata sih khotib ini? Baju lebaran udah disetrikain, opor ayam udah diangkatin, tamu udah pada nungguin. Udah, kalau perlu setengah 7 kita mulai, jam 7 kelar. Beres gak? Oh, beres katanya gitu. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Yang selanjutnya sunnah sebelum berangkat hari raya Idul Fitri itu makan dulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahluju yaumal fitri hatta yat'ama. Adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak keluar untuk sholat Id sebelum beliau makan dulu. Wa yauman nahari la ya'kulu hatta yarji'a. Sedangkan untuk hari raya Idul Adha dia nggak makan dulu sebelum pulang dari masjid lapangan, karena baginda Rasul sholat Idnya di lapangan, nanti ada pembahasannya. Jadi sudah sebelum berangkat sholat Id makan dulu. Yang dimakan apa? Korma 3 butir, bukan ketupat sepiring. Udah malamnya begadang, sebelum berangkat makan ketupat sepiring. Dapat tempat sholat yang strategis, jurusan AC, tidur apa kagak begitu? Yang begitu siapa? Cukup korma dalam bilangan ganjil 1, 3, 7, 5, 11. Mau makan 99 juga nggak apa-apa, korma itu makan 99 korma. Sunnahnya makan korma dulu Pak. Korma masih ada kan? Masih kan? Korma aja udah makan, berangkat menuju tempat sholat dalam keadaan tenang. Gak usah gerabak dulu, gak usah lari, gak usah, santai. Kita mulai setengah 7, berangkat jam 6 kurang ataupun jam 6, santai aja. Kalau perlu rendengan sama bini kita. Ini kadang-kadang bininya kemana, lakinya kemana. Kurang romantis kita emang, iya kan?
bini udah jalan duluan sejadahnya. Biasanya ibu jalan duluan tuh sejadah mau kenanya. Bareng-bareng berangkat ngobrol sambil takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangin tuh dari Bangka 5 menuju Istiqomah, Bangka 4 menuju Istiqomah, apartemen Marbella menuju Istiqomah, Bangka menuju Istiqomah. Semuanya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gemuruhnya menggoncang arus. Syiar jadinya agama kita ya. Itulah sebabnya kenapa anjuran untuk melaksanakan sholat Id di lapangan, untuk bertambah syiar di tempat terbuka. Masalahnya sekarang lapangan udah susah. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan di tempat terbuka. Jalanan kita tutup. Anjurannya di tempat terbuka. Tapi kalau nggak di tempat terbuka, masjid, musola silahkan gunakan. Jadi kalau ada sebagai jemaah yang susah banget diajak, ayo jemaah masuk masjid, masjid masih kosong, mungkin dia berpegangan bahwa sunnahnya sholat Idul Adha di tempat terbuka, di jalanan, mungkin aja begitu. Apa emang harus naik ke atas? Bertakbir. Sunnahnya apa lagi sebelum berangkat sholat Id? Mandi dulu. Mandinya bagaimana? Mandinya seperti mandi janabah. Berarti rata, basah ujung pala sampai ujung jempol. Keramasan. Walaupun nggak ngapa-ngapain juga malamnya tetap keramasan. Anjurannya seperti itu. Habis itu berangkat dengan bi'ahsana siyabikum, berangkat dengan menggunakan pakaian terbaik yang kalian miliki. Ini kadang orang kita mau berangkat sholat Id pakai yang jelek aja dah, yang biasa kita pakai. Jangan pakai yang baru buat lebaran, bentar. Salah. Beli baju koko merek Almia misalnya, yang putih harganya 275, yang motif intan 420, itu yang premium. Ya gua udah beli soalnya. Atau pakai gamis Al-Haramain 375 tuh sekarang harganya Ustaz. Kalau tahun kemarin masih 3,5. Gua ada survei soalnya itu. Pakai gamis yang bagus, yang baru yang kita beli. Baju koko yang bagus, yang baru kita beli. Atau misalnya anak muda, gengsi pakai baju koko, pakai kaos yang baru dia beli. Gak apa-apa, cuman yang motifnya jangan yang nyermin. Anak muda mau berangkat sholat Id, bajunya hitam, motifnya gambar tengkorak lagi. Kan kata Pak Ustaz, asal asyabikum. Iya, tapi lu kurang pantas pakai itu. Pakai yang bagus, yang baju kita miliki. Ini anjurannya. Kata Rasulullah SAW, kata beliau itu dikatakan memakai pakaian yang dalam satu riwayat dikatakan menyala. Dia pakai jubah warna merah, bayangkan. Rasulullah kulitnya putih, pakai jubah warna merah, terang. Enggak kayak saya, kulit hitam, nekat pakai jubah warna merah. Kayak apa tuh melihatnya? Tapi saya pun saya pakai juga. Pakai yang bagus, lu tahu para khotibnya yang ganteng, yang cakep. Kalau gamis Arab, pakai besok. Yang gagah. Nah, bagi jamaah datang awal waktu, jam 6 udah nyampe, sunnahnya. Bagi khotib datang awal waktu, kalau pas datang langsung mulai. Kita ini jamaah awal datang,
Ustaz Haji Asmani ke khotib, udah tenang aja duduk di rumah. Dan kira-kira mau setengah 7 baru berangkat datang. Paling di sini MC-nya celaka dulu, manis. Tapi itu anjurannya, sunnahnya. Kalau pas datang langsung assalam, langsung mulai. Itu anjurannya. Salat Id tidak diawali dengan azan, tapi ada kesunahan untuk menyeru. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Kita tuh biasanya kayak gitu. Nggak ada azannya, tapi ada sunnah untuk menyeru supaya yang jauh segera datang. Dan tidak ada qobliyah sebelum sholat Id, nggak ada. Nggak ada qobliyahnya. Jadi kalau mohon maaf, kita berangkat dari rumah, tempat penuh masjid. Kalau di masjid ada sunnah tahiyatul masjid, tapi tempatnya penuh, dapetnya di jalanan. Lo mulai kita gelar sejalan, kita sholat. Sholat apaan? Tahiyatul jalanan? Nggak ada. Kalaupun mau, nggak apa-apa sholat duha di jalanan, sholat duha nggak apa-apa. Tapi qobliyahnya nggak ada qobliyah itu nggak ada. Jadi kalau yang besok pada jamaah dapatnya di jalanan, mau sholat sunnahnya sholat sunnah duha. Tapi yang di masjid niatin tahiyatul masjid. Begitu. Ya. Berangkat pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi yang bagus. Al-Ud. Pakai yang Al-Ud. Yang belinya di Condet, Epi Parfum. Belokan sebelah kiri yang berjubel dia dah tuh. Satu kirinya 60.000 yang asli. Pakai yang wangi. Kan enak yang duduk samping kita juga wangi. Biarin lewat dikit, orang terakhir kajinya. Nggak jadi bagi berkat nggak. Pakai yang wangi, ya baju cakep, pakai yang wangi, kan cakep tuh. Sudah selanjutnya, selama sholat turun dari mimbar, orang kampung kita biasanya pasangin petasan, itu nggak sunnah, adat. Yang mau pasang petasan, pasang dah. Biasanya Bang Judin suka pasang petasan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dalam artian, ini adalah syiar. Tapi jangan dipaksain kalau nggak ada. Udah besar, berapa meter? Ya salah. Yang Jawa dikit ya masangnya. Takut khotibnya kagetan. Yang selanjutnya, pulang meninggalkan tempat sholat menggunakan jalan yang berbeda ketika kita berangkat. Rumah di Bangkalima nih, lewat lurus, pulang indah semua lewat Kanain. Kobruk Bangkalapan, Alikpa. Kalau dari Marbella, kau berangkat dari sini, pulang dari sana. Bangka 4, berangkat dari sini, pulang lewat Bangka 5. Anjurannya minimal jalurnya beda. Kita yang di Bangka 5 berangkat dari yang sebelah kanan, pulang dari yang sebelah kiri. Minimal begitu ngakalinnya. Supaya apa? Nambah banyak saksi. Jauhan besar kalau motor pegang lain, sampai sono. Yaudah jalurnya aja bedain. Berangkat dari tembok belah sini, pulang dari tembok belah sini. Selepas itu nyampe rumah masing-masing. Nah, lanjutannya adalah budaya tuh. Kalau saling kunjung mengunjungi, datang ke rumah tetangga, itu adalah budaya kita. Dan budaya ini bagus, terusin, lanjutin. Jangan mentang-mentang, wah Nabi nggak ada tuh ajarannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, salam-salaman nggak ada, bid'ah, ya bid'ah mulu.
Ketupat juga bid'ah. Ya, pernah Nabi bikin ketupat? Nabi bikin ketupat isinya korma. Jadi jangan begitu, konsep beragama itu luas dan luas. Kalau sifatnya adat bukan syariat, selama tidak bertentangan, jalanin udah. Kunjung mengunjungi itu adalah bagian dari adat. Dan ucapan yang dianjurkan ketika bertemu satu dengan yang lainnya diriwayatkan dalam berbagai hadis, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, itu tambahannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ustaz beribadah, saya ucapinnya minal aidin ya, mohon maaf lahir batin ya, boleh nggak begitu? Nggak apa-apa, orang diem aja nggak apa-apa. Minal aidin ya, minal aidin wal faizin, jangan salah nyebut. Ada yang nyebut minal aizin wal faizin, kurang tepat. Minal aidin pakai dal, pakai d, wal faizin, kembali menjadi orang yang suci insya Allah, kembali menjadi orang yang menang, mendapatkan ampunan Allah. Kalau yang sempurna, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, amal ibadah kalian semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, udah kelewatan 15 menit. Mohon maaf. Dalam kesempatan kali ini saya juga mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya apabila dalam kajian selama 25 hari ini ada banyak salahnya, banyak hilafnya, ada tutur kata yang kami enakin, mohon redonya, mohon ikhlasnya, dan juga mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya seandainya nanti pada saat hari raya Idul Fitri gak sempat ketemu karena memang kesibukan kita yang luar biasa, keluarga kita udah banyak banget, belum lagi yang lain-lainnya. Kita saling ridho, saling ikhlas. Harapan saya nanti selepas ini kita saling salaman semua, saling mengikhlaskan dan memaafkan. Al-Fatihah. Amin.